Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya dengan Kak Sinta. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat terus ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang peninggalan sejarah dan budaya di Indonesia dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengenal berbagai peninggalan sejarah di Indonesia seperti candi, alat tradisional, dan rumah adat. Yang selanjutnya yaitu menyebutkan contoh peninggalan budaya di Indonesia ya, seperti pakaian adat, tarian, dan alat musik tradisional. Dan selanjutnya yaitu menunjukkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya dan sejarah Indonesia, menumbuhkan sikap cinta tanah air dengan cara ikut melestarikan budaya Indonesia. Nah, apa sih pengertian dari peninggalan sejarah itu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, kita bahas ya. Nah, untuk peninggalan sejarah atau pengertiannya, yaitu sejarah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lalu dan masih bisa kita temukan sampai sekarang ya. Bisa berupa bangunan, senjata, alat rumah tangga, tulisan, bahkan kebiasaan atau adat istiadat. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya akan sejarah dan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan berbagai macam peninggalan sejarah yang menunjukkan betapa hebatnya nenek moyang kita dulu ya. Nah, untuk selanjutnya yuk kita pelajari bersama tentang yang pertama, yaitu zaman praaksara. Nah, praaksara ini sebelum manusia mengenal tulisan, mereka sudah membuat berbagai peninggalan penting loh. Nah, di zaman praaksara ini manusia hidup dengan cara berburu, meramu, dan kemudian bercocok tanam. Nah, contoh peninggalan dari zaman ini adalah kapak genggam, kapak primbus, dan alat-alat dari batu ya. Kita juga bisa menemukan lukisan tangan di dinding gua seperti yang ada di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Lukisan itu menunjukkan bahwa manusia purba sudah memiliki seni dan kepercayaan meskipun belum mengenal tulisan. Yang kedua kita bahas zaman Hindu dan Buddha. Nah, setelah zaman praaksara, masuklah pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ini terjadi sekitar abad keempat ya teman-teman, abad keempat Masehi, di mana masa ini mulai muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Nah, pada zaman ini banyak peninggalan sejarah yang bisa kita lihat sampai sekarang loh. Contohnya yaitu ada Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, peninggalan dari Buddha. Yang kedua ada Candi Prambanan di Yogyakarta, yaitu dari peninggalan Hindu ya. Yang selanjutnya ada arca-arca, prasasti, dan kitab-kitab kuno seperti Negara Kertaagama. Candi-candi itu tidak hanya indah, tapi juga menunjukkan kemampuan arsitektur dan seni yang luar biasa dari leluhur kita. Yang ketiga yaitu zaman Islam. Nah, zaman Islam ini masuknya agama Islam ke Indonesia juga meninggalkan banyak sekali warisan dan sejarah budaya. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak Aceh, dan Mataram Islam berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, peninggalan dari zaman ini antara lainnya yaitu Masjid Agung Demak ya, yang dibangun oleh Wali Songo, kaligrafi Arab di makam raja, seni ukir dan kaligrafi pada pintu masjid
atau mimbar. Kitab kuning atau naskah Islam kuno. Selain itu, tradisi seperti Maulid Nabi, sekaten, dan grebek juga merupakan budaya Islam yang masih dijalankan hingga sekarang. Yang keempat, kita akan membahas zaman penjajahan Eropa. Nah, pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Indonesia awalnya merupakan ingin berdagang rempah-rempah, tetapi lama-kelamaan mereka menjajah negara kita loh teman-teman. Nah, beberapa negara Eropa yang datang ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Nah, mereka juga meninggalkan banyak bangunan peninggalan sejarah. Misalnya ada Benteng Rotterdam di Makassar, peninggalan dari Belanda ya teman-teman. Nah, Benteng Mariborough di Bengkulu, peninggalan dari Inggris. Dan yang ketiga yaitu gereja dan rumah-rumah tua di Kota Tua Jakarta. Jalan kereta api, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan. Walaupun penjajah sangat menyakitkan, tetapi bangunan-bangunan itu sekarang menjadi bukti ya teman-teman, sejarah dan sering dijadikan tempat wisata sejarah. Adat istiadat hilang ataupun bahasa daerah punah. Karena dari sejarah dan budaya kita bisa belajar tentang jati diri dan kekayaan bangsa kita sendiri. Maka dari itu, mari kita bangga menjadi anak Indonesia dan mari kita cintai warisan nenek moyang kita. Dan teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.